Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas para murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah mereka juga memiliki keistimewaan seperti halnya Sunan Kalijaga? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 ulama, atau yang kita kenal sebagai Wali Songo, yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Selama berdakwah ke berbagai daerah-daerah di Pulau Jawa, diketahui Sunan Kalijaga tidak melakukannya seorang diri. Sunan Kalijaga memiliki beberapa orang murid, yang berperan penting untuk membantunya, serta memberi ajaran ilmu keislaman kepada masyarakat kala itu. Diketahui, murid-murid dari Sunan Kalijaga tersebut bukanlah orang sembarangan. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan darah biru, bahkan juga terkenal sakti mandraguna. Berikut ini akan kami bahas tentang para murid dari Sunan Kalijaga, yang namanya tersohor dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sunan Tembayat atau Pangeran Mangkubumi. Sunan Bayat atau yang bernama lain Pangeran Mangkubumi, atau Susuhunan Tembayat, atau Sunan Pandanaran II, atau Wahyu Widayat. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Tokoh ini terkait dengan sejarah kota Semarang, dan juga penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai Wali Songo. Makamnya terletak di perbukitan, Gunung Jabalkat, di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana, pula konon beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak, yakni pada abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya, namun semua sepakat bahwa beliau adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Arang, putranya, Pangeran Mangkubumi, menggantikannya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah, beliau menjalankan pemerintahan dengan baik, dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun, lama-kelamaan terjadilah perubahan. Beliau yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini, lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat, tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Namun, pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya, dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi, serta menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan. Ada yang mengatakan karena diperintah Sultan Demak Bintoro, ataupun atas kemauan sendiri, sebab sumber-sumber saling berbeda versi. Dengan didampingi istrinya, ia sempat melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selo Gringging dan Wedi. Menurut suatu babat, konon, sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Beliau lalu menetap di Tembayat, yang sekarang bernama Bayat, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, beliau mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, beliau kemudian disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Pangeran Mangkubumi adalah putra Sunan Pandanaran, Adipati Semarang ke-1. Beliau meninggalkan Kadipaten Menuju dan menetap di Tembayat, Klaten. Hingga akhirnya, beliau mendapat gelar dengan nama Sunan Bayat. Terdapat kisah yang melegenda tentang sosok Sunan Bayat.
Pernah suatu hari beliau sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu beliau dirampok, kemudian rampoknya dikutuk menjadi domba. Berikut kisah beliau selengkapnya. Sunan Bayat atau yang juga bergelar Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sejak kecil, beliau telah mendapat pendidikan agama yang cukup kuat oleh orang tuanya. Malahan, ia sempat belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau termasuk murid yang baik dan pandai. Setelah menamatkan pelajaran agama, ia kembali ke Semarang untuk membantu ayahnya mengatur pemerintahan. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sunan Bayat menggantikan kedudukan sebagai Adipati Semarang, bawahan dari Sultan Fatah dari Kesultanan Demak Bintoro. Pada saat itu, beliau menggunakan gelar Pandanaran kedua. Awal mulanya, beliau mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan, sistem syariat Islam mampu diterapkan di Semarang. Mengingat, waktu itu masyarakatnya mayoritas telah menganut agama Islam, baik dari pihak pribumi, maupun orang-orang Tiongkok yang dibawa Laksamana Cheng Ho dari kerajaan dinasti Ming. Akan tetapi setelah menikah, sikap dan tindakan Pangeran Mangkubumi dalam mengelola pemerintahan berubah total. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, dan lebih banyak mengurusi harta benda, hidup bergelimang perhiasan untuk istri tercintanya. Ia juga lupa mengurusi kegiatan keagamaan di surau maupun masjid peninggalan ayahnya, dan rakyat juga terlupakan kesejahteraannya. Sehingga, banyak rakyat yang jatuh miskin. Ditambah lagi, pada masa itu panen mereka banyak yang gagal, karena hujan jarang turun. Para nelayan juga tidak begitu banyak yang memperoleh tangkapan ikan. Para perampok merajalela, sehingga situasi pun menjadi tidak aman. Kabar buruk Sunan Bayat akhirnya terdengar oleh Sultan Demak Bintoro, yang telah mengetahui hal ini. Mereka lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak, untuk menyadarkannya, agar ia kembali ke jalan yang benar. Sunan Kalijaga kemudian mendatangi Kadipaten Semarang, untuk menemui Sunan Bayat, atau Pangeran Mangkubumi. Kemudian beliau menyampaikan ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk Tuhan sendiri, atau saya sekalipun. Allah Maha Kaya, dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk kuasanya yang dapat memberi, dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam kedipan mata. Saking kayanya, beliau dapat memberikan harta kepada saya, yang lebih banyak dari kepunyaan Tuhan, andai saja beliau mau berkehendak. Mendengar hal tersebut, Sunan Bayat malah menertawakan dalil tersebut. Mendengar kata-kata Sunan Bayat yang kurang pantas, membuat Sunan Kalijaga menunjukkan karomahnya. Kemudian Sunan Kalijaga mengambil cangkul yang dia bawa. Dengan cangkul itu, mulailah beliau menggali tanah di pekarangan rumah sang Adipati Pandanaran. Subhanallah, tanah yang beliau gali tiba-tiba berubah menjadi emas. Melihat hal tersebut, membuat mata Adipati Pandanaran II atau Sunan Bayat terbelalak, tatkala melihat bongkahan emas di halaman rumahnya. Tanpa sadar, ia ingin sekali mengambil bongkahan emas itu. Namun belum sempat menyentuh bongkahan emas tersebut, ia lagi-lagi dibuat terkejut. Sebab, bongkahan emas yang semula terlihat jelas warna kuning keemasan itu, tiba-tiba menghilang seketika, dan malah berubah menjadi bongkahan batu hitam. Sunan Bayat terkaget, dan seketika menyadari atas kelalaiannya. Kini beliau mengetahui dan sadar, kalau apa yang dikatakan Sunan Kalijaga adalah benar. Karena harta dan perhiasan itu hanya milik Allah, yang setiap saat bisa berubah. Lantas, Sunan Kalijaga menyampaikan nasihat. Sangat mudah pula Gusti Allah, untuk mengambil kekayaan dari seseorang dalam satu kedipan mata. Bahkan, harta yang Tuhan banggakan itu bisa diambilnya saat ini juga. Peristiwa tersebut membuka mata hati Pandanaran II berbalik total, dan ingin dirinya menjadi manusia yang memiliki derajat kewalian. Oleh karena itu, Sunan Bayat mengundurkan diri dari jabatan Adipati Semarang, dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Sunan Bayat kemudian meninggalkan Kadipaten Semarang, dan didampingi istrinya, yang kemudian menuju Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selogringging, dan Wedi.
beliau berhijrah untuk meningkatkan keimanannya, guna mengikuti jejak Sunan Kalijaga. Ketika menuju daerah tersebut, Sunan Bayat menemui sebuah hambatan, yang berupa bertemunya dengan kepala perampok, yakni Ki Sambangdalan. Istrinya merasa ketakutan, ketika mendengar perkataan perampok, agar mereka memberikan harta dan emas yang dibawa. Istrinya saat itu mengatakan, bahwa mereka tidak membawa emas. Akan tetapi, perampok itu mengetahui, kalau emas tersebut ada di tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Ki Sambangdalan yang tidak percaya dengan ucapan istri Sunan Bayat, kemudian dengan kasar merampas tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Karena dulunya bekas adipati yang sakti Mandraguna Ganti, ia dengan beraninya malah menggertak kepala perampok tersebut, dan kemudian berkata, "Kami ini bengal, nah kan watakmu keras kepala seperti domba." Anehnya, setelah perkataan Sunan Bayat tersebut, seketika kepala Ki Sambangdalan berubah menjadi kepala domba. Akibatnya, sang perampok tersebut kemudian meminta maaf kepada Sunan Bayat. Ia memohon ke Sunan Bayat agar dikembalikan ke wujud aslinya, sambil merunduk ke kaki Sunan Bayat, serasa memelas dan menangis. Sunan Bayat lalu memberikan petuah, bahwasanya jika Ki Sambangdalan ingin menjadi manusia normal, maka ia harus bertirakat dan bertobat. Tinggalkan dunia hitam seperti kegiatan merampok dan membunuh. Untuk menebus dosanya, perintah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ia bertobat dengan sepenuhnya. Ki Sambangdalan juga sempat menyatakan diri sebagai murid Sunan Bayat, bahkan anak buahnya banyak yang menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah dinyatakan sebagai muridnya, maka kemana perginya Sunan Bayat ia akan selalu mendampingi. Hal itu sebagai rasa pengabdian dan penebusan dosanya. Kondisi seperti ini menjadikan mantan Adipati Semarang menjadikan aman, karena tidak ada lagi perampok yang berani mengganggu. Oleh karena itulah, Ki Sambangdalan kemudian mendapat julukan sebagai Syekh Domba. Brawijaya kelima atau Bre Kertabumi. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Majapahit, yang juga merupakan murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berhasil meyakinkan Brawijaya V untuk masuk Islam, melalui dakwahnya yang lentur dan moderat. Sunan Kalijaga menggunakan bahasa yang penuh metafora dan simbolis, seperti mengontekstualkan syariat dengan persenggamaan suami istri. Brawijaya V melakukan dialog legendaris dengan Sunan Kalijaga di Gunung Lawu. Dalam dialog tersebut, Brawijaya V meminta Sunan Kalijaga untuk mengasuh anak cucunya, terutama Bondan Kejawen. Brawijaya V diislamkan di Belambangan, setelah Sunan Kalijaga memotong rambutnya yang panjang, dan tidak boleh disentuh. Beliau kemudian berganti nama menjadi Maulana Hasanuddin. Setelah diislamkan, Brawijaya V melanjutkan pertapaannya di puncak Gunung Lawu, yang bernama Hargo Dalem. Di sana, beliau melakukan proses moksa, yaitu melepaskan diri dari ikatan dunia, dan mencapai kesempurnaan rohani. Selain Brawijaya V, beberapa keturunannya juga berguru kepada Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Pangeran Samudra, putra Brawijaya V yang meninggalkan istana untuk berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan ada juga Ki Gede Pemanahan, yang juga berguru kepada Sunan Kalijaga. Pangeran Samudra putra Brawijaya V. Menurut sejarah, Pangeran Samudra adalah anak dari Prabu Brawijaya V, yang merupakan penguasa terakhir kerajaan Majapahit. Berikut akan kami bacakan mengenai profil singkat dari Pangeran Samudra, beserta silsilahnya. Sejarah Nusantara kaya akan cerita-cerita menarik, tentang tokoh-tokoh penting, yang berperan dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan di Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Pangeran Samudra. Raden Samudra atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Samudra, beliau adalah seorang putra dari Raja Kerajaan Majapahit, yakni Brawijaya V. Beliau lahir pada abad ke-15 Masehi di Jawa Tengah. Pangeran Samudra tumbuh sebagai seorang pangeran yang bijaksana, serta memiliki tekad kuat untuk menyebarkan agama Islam, dan memperkuat kebudayaan Jawa. Pangeran Samudra berasal dari keluarga Kerajaan Majapahit yang memiliki silsilah yang mulia.
Garis keturunannya mencakup para penguasa Majapahit yang berpengaruh, yakni Raja Brawijaya V. Melalui silsilahnya, Pangeran Samudra memiliki ikatan kekeluargaan dengan banyak tokoh berpengaruh pada zamannya. Pangeran Samudra memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana, dan mengabdikan dirinya sebagai murid Sunan Kalijaga. Yang mana, sang guru merupakan salah satu dari 9 wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Perguruannya kepada Sunan Kalijaga membawa perubahan besar dalam hidupnya karena beliau mendapatkan wawasan spiritual dan keilmuan yang mendalam. Setelah berguru kepada Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau memainkan peran kunci dalam upaya menyebarkan ajaran Islam di kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Makam Pangeran Samudra terletak di wilayah Jawa Tengah, dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati peran dan jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam. Pangeran Samudra dikebumikan di Gunung Kemukus. Tempat makamnya terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Silsilah Pangeran Samudra sebagai murid Sunan Kalijaga adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Makamnya menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang mengakui nilai-nilai luhur yang diwarisinya. Sunan Geseng atau Raden Cakrajaya. Sunan Geseng, atau sering pula disebut Eyang Cakrajaya. Beliau adalah salah satu murid dari Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Menurut hikayat, pada suatu saat beliau mengikuti anjuran Sunan Kalijaga untuk mengasingkan diri di suatu hutan untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Di tengah lelakunya itu, hutan tersebut terbakar, akan tetapi beliau tidak mau menghentikan tapanya. Hal tersebut lantaran pesan sang guru untuk jangan memutus ibadah, walau apapun yang terjadi, sampai sang guru datang menjenguknya. Hingga ketika kebakaran berhenti, dan Sunan Kalijaga datang menjenguknya, Cakrajaya didapati telah menghitam hangus, meskipun tetap sehat walafiat. Pada saat itu, dibangunkannya Ki Cokrojoyo dengan ucapan salam Sunan Kalijogo. Dan akhirnya, Ki Cokrojoyo terbangun dan langsung sungkem sujud terhadap gurunya. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkan untuk mandi, dan menyuruhnya pulang menemui keluarganya. Setelah bertemu dengan keluarganya, lalu diceritakannya segala kejadian kepada istrinya dan anaknya. Sang istri dan anak ikut bersyukur kehadirat Allah, atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo, berkat bimbingan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Semenjak itulah, beliau digelarilah dengan Sunan Geseng. Sunan Geseng berdakwah dengan sangat santun dan arif, yaitu melakukan pendekatan budaya dengan masyarakat Jawa. Seperti halnya yang dilakukan gurunya Sunan Kalijaga, yang berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, melakukan selamatan, yang tujuannya untuk bersedekah dan puji syukur kehadirat Allah. Serta memuliakan tamu-tamu santri, umat, masyarakat, serta para pejabat yang diajak berzikir dan puji-pujian. Dengan cara itulah masyarakat Jawa yang tadinya Hindu dan Buddha, kemudian diajaknya menyeberang ke ajaran Islam. Mengenai makamnya, terdapat banyak versi yang menjelaskan. Seperti contohnya pada makam Sunan Geseng yang terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah kanan Jalan Yogyakarta-Wonosari, kilometer 14 kalau datang dari Yogyakarta. Setiap tahunnya di sana ada perayaan dari warga setempat, untuk menghormati Sunan Geseng. Selain di dekat pantai Parangtritis Yogyakarta, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto, tepatnya di kaki Gunung Andong, dekat Gunung Telomoyo, yang secara administratif di bawah Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar makam khususnya, dan Grabag pada umumnya sangat mempercayai, bahwa makam yang ada di puncak bukit dengan bangunan cungkup dan makam di dalamnya, adalah sarean makam Sunan Geseng. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di Desa Kleteran, yang terletak di bawah Desa Tirto, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Ponpes Sunan Geseng. Ada sebuah makam yang konon juga makam Sunan Geseng,
tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, yang kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur. Yang konon, di situ juga merupakan tempat Sunan Geseng bertapa, sampai akhirnya hutan terbakar, dan pada saat beliau wafat juga dimakamkan di situ. Karena di Dusun Geseng tersebut, terdapat sebuah makam yang di atasnya terdapat batu nisan, dan banyak diziarahi orang. Dari situlah para peziarah yang pada umumnya berziarah di makam Sunan Bonang di Tuban, atau di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, akan selalu menyempatkan untuk berziarah ke makam Sunan Geseng tersebut. Joko Tingkir atau Mas Karbet. Jaka Tingkir atau Joko Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karbet. Beliau merupakan putra Ki Ageng Pengging, seorang keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah feodal di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Dikisahkan, bersamaan dengan digelarnya pertunjukan wayang beber, lahirlah putra dari Ki Ageng Pengging yang diiringi hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Jabang bayi itu begitu rupawan, wajahnya bersinar cerah menyiratkan kecemerlangan manusia yang luhur derajatnya. Begitulah kesan yang ditangkap oleh mata batin Ki Ageng Tingkir, saudara dari Ki Ageng Pengging, saat pertama kali ia menimang bayi yang kemudian diberi nama Mas Karbet tersebut. Setelah ayahnya meninggal, ibunya Nyai Ageng Pengging juga sakit, hingga akhirnya meninggal. Kemudian Mas Karbet diasuh oleh janda yang bernama Nyi Ageng Tingkir, yang tinggal di desa Tingkir, di lereng gunung dekat Salatiga. Karenanya beliau dijuluki Jaka Tingkir, atau pemuda dari Tingkir. Mas Karbet kemudian tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan gemar bertapa. Guru pertamanya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu anggota dari Wali Songo yang sangat masyhur. Beliau juga sempat berguru kepada Ki Ageng Selo, seorang ajengan yang kerap mempraktikkan laku tasawuf. Jaka Tingkir atau dalam pelafalan bahasa Jawa menjadi Joko Tingkir, beliau sangat dikenal luas dalam sejarah Nusantara. Bahkan, peninggalannya di Desa Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terkenal dengan Punden Tingkir, yang masih ramai dikunjungi masyarakat. Siapa sangka, Jaka Tingkir merupakan sosok yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan, hingga sosoknya melegenda di tanah Jawa. Kisah-kisah tentang Jaka Tingkir terus berkembang di tengah masyarakat, tak lepas dari pusaka ikat pinggang, atau timang Kiai Bajul Giling. Pusaka Kiai Bajul Giling didapatkan Jaka Tingkir dari gurunya, Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Konon dikisahkan, pusaka Kiai Bajul Giling dibuat Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni, yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyu Biru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki Kiai Bajul Giling, yakni siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling, maka akan kebal dan ditakuti binatang buas. Tuah kesaktiannya itu berasal dari kekuatan alami, yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib, yang diguratkan Ki Banyu Biru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami, dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Banyu Biru, Jaka Tingkir atau Mas Karbet ini juga pernah berguru ke Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo. Setelah berguru kepada Ageng Selo dan Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke Keraton Demak Bintoro. Di Kesultanan Demak ini, Jaka Tingkir kemudian melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid, dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja. Karena saat itu tiba-tiba Jaka Tingkir harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, dan mereka memperlihatkan bahwa Jaka Tingkir adalah orang yang tepat sebagai pengawal. Jaka Tingkir dikenal pandai menarik simpati Raja Demak Trenggono, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Jaka Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadu Ngawuk, yang sombong dan suka pamer. Ketika di hadapan Jaka Tingkir, Dadu Ngawuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Jaka Tingkir. Karena merasa diremehkan, Jaka Tingkir sakit hati, dan tidak bisa menahan emosinya. Sehingga, Dadu Ngawuk ditusuk dengan sadakinang, atau tusuk konde, yang berhasil menembus jantungnya. Akibatnya, Jaka Tingkir dipecat dari ketentaraan.
Bahkan ia diusir dari Demak, karena konon Dadung Dawuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergian Jaka Tingkir menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Jaka Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang memberinya semangat. Ketika Jaka Tingkir berziarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging, di sana Jaka Tingkir mendengar suara atau wangsit gaib yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyu Biru. Lalu Mas Karbet atau Jaka Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ki Banyu Biru yang telah mengetahui maksud kedatangan Jaka Tingkir, langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Jaka Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kedigdayaan di Gunung Lawu. Salah satunya merendam diri dalam sungai dingin, dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Jaka Tingkir. Setelah beberapa bulan lamanya Jaka Tingkir menimba ilmu, Ki Buyut Banyu Biru memperbolehkan Jaka Tingkir menemui Sultan Demak. Hal itu untuk memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu telah membunuh Dadung Awuk. Sebelum berangkat ke Demak, Ki Buyut Banyu Biru memberikannya azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan Jaka Tingkir kembali ke Demak dilakukan dengan getek, yakni rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Jaka Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, yang kurang lebih berjumlah 40 ekor. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru, Jaka Tingkir nekat mengayuhkan geteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya mengancam, ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun, berkat kekuatan gaib dari timang Kiai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah, dan akhirnya tunduk pada Jaka Tingkir. Bahkan, ke-40 ekor buaya itu kemudian malah menjadi pengawal perjalanan Jaka Tingkir. Buaya menjadi pengawal selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di Demak, keampuhan jimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru, yang berupa ikat pinggang Kiai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor kerbau liar atau banteng dibuat Jaka Tingkir menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para prajurit sakti di Demak tidak dapat menghalau kerbau tersebut. Bahkan, dengan rasa malu mereka terpaksa mengaku kalah. Hanya Jaka Tingkir yang akhirnya berhasil membunuh kerbau itu, yakni dengan cara mengeluarkan jimat, yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Jaka Tingkir, yang mampu menaklukkan banteng buas. Raja Demak Sultan Trenggono akhirnya mengampuni perbuatan Jaka Tingkir tempo hari, dan memaafkannya. Kemudian Jaka Tingkir diangkat kembali sebagai prajurit, dengan jabatan sebagai pemimpin Laskar Tamtama. Jaka Tingkir kemudian menikah dengan putri kelima raja, Ratu Mas Cempaka, dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Sepeninggal Trenggono tahun 1546, putranya bergelar Sunan Prawoto naik tahta, tapi kemudian meninggal di tangan Aryo Penangsang pada tahun 1549. Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Mataram. Berdirinya wilayah Jogja tidak terlepas dari peran Ki Gede Pemanahan, yang merupakan perintis kerajaan Mataram Islam. Sosok ayah dari Panembahan Senopati ini, ternyata juga termasuk ke dalam terah Brawijaya V. Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai tokoh yang melahirkan Raja-Raja Mataram Islam. Bersama dengan anaknya, yakni Panembahan Senopati, beliau berhasil mendapatkan alas Mentaok yang kelak berubah menjadi daerah Jogja. Lantas, seperti apa kisah hidup Ki Gede Pemanahan, dan bagaimana perjalanan hidupnya? Bersumber dari buku cerita rakyat dari Jawa Tengah terbitan Kemdikbud, Ki Gede Pemanahan adalah anak dari Ki Ageng Ngenis, dan cucu dari Ki Ageng Selo. Jika ditarik ke belakang, silsilah keluarga tokoh yang satu ini akan sampai kepada Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir kerajaan Majapahit. Ki Ageng Pemanahan memiliki nama kecil Bagus Kacung. Sementara, nama Pemanahan itu sendiri berasal dari daerah tempat tinggalnya yang disebut Pemanahan, tepatnya di bagian utara Laweyan Surakarta. Beliau merupakan keturunan orang-orang Selo, atau sekarang dikenal sebagai Pati, yang kemudian bermigrasi ke Pajang. Dari pernikahannya dengan Nyai Sabinah, yang notabene sepupunya sendiri,
beliau dikaruniai 7 anak, dan salah satunya bernama Bagus Rubut atau Danang Sutawijaya. Nantinya, Sutawijaya akan menjadi raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Sama seperti tokoh-tokoh yang lain, Ki Gede Pemanahan pun turut berguru kepada Sunan Kalijaga. Kiai Ageng Ngenis mengadopsi seorang anak bernama Ki Panjawi, dan kemudian menjalin hubungan persaudaraan erat dengan ayah Panembahan Senopati tersebut, serta Ki Juru Martani. Sultan Pajang yang juga murid Sunan Kalijaga dianggap sebagai saudara oleh Sunan Kalijaga, dan dipersaudarakan dengan Ki Panjawi, Ki Gede Pemanahan, serta Ki Juru Martani. Sultan Pajang bahkan memperlakukan ketiganya seperti saudara kandung, sehingga sering memanggil mereka sebagai kakak. Menurut sejarah, Ki Gede Pemanahan dikisahkan juga ikut melawan Arya Penangsang. Cerita ini bermula ketika Ki Gede Pemanahan memutuskan untuk pergi ke Pajang, dengan niat berbakti kepada negara dan pemerintah Pajang yang baru saja berdiri, setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami pertempuran untuk merebut kekuasaan, antara Arya Penangsang keturunan Sekar Sedolepen, dan Hadiwijaya keturunan Prawoto. Lantaran dendam, Sultan Hadiwijaya pun membuat sayembara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Hadiwijaya berjanji untuk memberikan alas Mentaok, sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Penangsang. Mendengar kabar tersebut, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi merasa khawatir, karena Arya Penangsang bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Namun Ki Juru Martani memberikan penjelasan, bahwa beliau mengenal Arya Penangsang, dan memiliki rencana untuk menangkapnya. Usai mendengar penjelasan tersebut, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi menyetujuinya. Mereka kemudian menghadap Sultan Hadiwijaya dan menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada hari berikutnya, Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani bersiap-siap untuk pergi ke Jipang. Ki Gede Pemanahan membawa putranya, yakni Danang Sutawijaya, untuk ikut serta dalam misi mengalahkan Arya Penangsang. Keputusannya membawa Panembahan Senopati, didasarkan karena putranya tersebut memiliki pendidikan yang sangat baik dalam hal perang. Sementara itu Sultan Hadiwijaya merasa khawatir, karena mengetahui bahwa anak angkatnya akan ikut terlibat dalam peperangan, meskipun ia masih kecil. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya menyertakan pasukan Pajang, dan memberikan peralatan berupa pusaka yang kuat, yaitu tombak Kiai Pleret kepada Sutawijaya. Dalam pertempuran tersebut, Sutawijaya berhasil memenangkan perang dan berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Keberhasilan ini diraih dengan menggunakan tombak Kiai Pleret, yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Akhirnya, bumi hutan Mentaok pun diberikan kepada Ki Gede Pemanahan. Mengutip dari buku peranan Ki Ageng Pemanahan dalam mendirikan Kerajaan Mataram Islam, karya Revi Isma Ayuni, ternyata Sultan Hadiwijaya tidak kunjung memberikan alas Mentaok kepada Pemanahan usai pertempuran tersebut. Hal ini pun membuatnya gelisah dan bertanya-tanya, mengapa Sultan membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan tanah tersebut. Ternyata Sultan Pajang terganggu atas ramalan Sunan Giri yang menyebutkan, bahwa apabila tanah Mentaok diberikan kepada Ki Gede Pemanahan, maka akan menjadi sebuah kerajaan besar. Ini membuat Sultan Pajang takut kerajaannya akan tersaingi. Untuk menenangkan pikiran Sultan Pajang, Ki Gede Pemanahan diminta Sunan Kalijaga, untuk berjanji agar beliau tidak memiliki keinginan untuk menjadi raja. Namun beliau tidak berkata, bahwa anak keturunannya akan mengikuti janji tersebut. Akhirnya, alas Mentaok pun diberikan kepadanya. Singkat cerita, Ki Gede Pemanahan membawa tanah Mataram maju pesat. Dengan bantuan orang-orang Selo, pemukiman yang awalnya kecil, kemudian mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cukup pesat. Hingga pada sekitar akhir abad ke-16, daerah tersebut menjadi daerah yang makmur. Hasil panennya pun melimpah, dengan air sumur yang tampak jernih. Perdagangan yang juga berkembang pesat, hingga menarik banyak penduduk untuk menetap di sana. Pada tahun 1578 Masehi, setelah berhasil menebang alas Mentaok, daerah ini berkembang menjadi kadipaten, dengan dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sebagai adipatinya. Karena kian banyak pedagang asing yang datang ke Mataram, membuat kawasan ini makin makmur dan ramai. Meskipun begitu, Mataram tetap berada di bawah kekuasaan Sultan Pajang. Kendati Ki Gede Pemanahan menjadi penguasa, status tanah tetap menjadi milik Sultan Pajang.
Adapun status para petani di sana adalah sebagai buruh penyewa lahan. Hubungan hierarkis ini menciptakan dinamika antara golongan atas, atau gusti, dan golongan bawah, atau kawula, dalam kehidupan di keraton. Sebagai seorang penguasa, Ki Gede Pemanahan mengambil gelar Ki Gede Mataram, sebagai tanda kesetiaannya terhadap Pajang. Pada saat Mataram sudah mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi, Ki Gede Pemanahan justru jatuh sakit parah. Dalam wasiatnya kepada Ki Juru Martani, beliau menyatakan bahwa tanggung jawab setelahnya akan diberikan kepada Danang Sutawijaya, alias Panembahan Senopati. Setelah kematiannya, janji yang beliau buat kepada Sultan Pajang pun sudah tidak berlaku lagi. Ki Gede Pemanahan tidak dapat menyaksikan perkembangan Mataram, yang berubah menjadi sebuah kerajaan, karena ia meninggal dunia pada tahun 1584 Masehi, setelah menderita sakit yang berkepanjangan. Ki Ageng Selo atau Kiai Ngabdurrahman. Dalam riwayat sejarah Jawa Islam, Ki Ageng Selo dikenal sebagai salah satu ulama masyhur di tanah Jawa. Ki Ageng Selo merupakan salah satu murid Sunan Kalijaga, yang memiliki nama lain Kiai Ngabdurrahman. Sampai hari ini, kemasyhuran Ki Ageng Selo masih diingat, dan terus dibicarakan oleh masyarakat luas. Selain terkenal dengan papali Ki Ageng Selo, yang berisi petuah-petuah bijak untuk seorang muslim, Ki Ageng Selo juga dikenal karena karomahnya yang dapat menangkap petir. Cerita Ki Ageng Selo yang menangkap petir, bahkan melahirkan mitos kalimat gandrik, "Aku iki putune Ki Ageng Selo", yang menyebar di sebagian masyarakat di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ketika hujan datang, kalimat ini dijadikan semacam mantra untuk menangkal sambaran petir. Kisah ini diabadikan dalam ukiran Lawang Bledheng di Masjid Agung Demak, yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Kisah masyhur ini juga diceritakan dalam karya-karya sastra Jawa, salah satunya dalam Serat Centini Jilid 1. Diceritakan oleh Ki Pariwara, cicit Ki Ageng Getas Pandhawa di Desa Selo, yang dulunya merupakan wilayah Demak dan Mataram Islam. Ketika itu, Ki Ageng Selo sedang menyamar menjadi seorang petani. Selepas menunaikan sholat asar, Ki Ageng Selo bergegas menuju sawah untuk mencangkul, sebagaimana petani pada umumnya. Tak lama kemudian langit menjadi gelap, dan disusul datangnya hujan rintik-rintik. Ki Ageng Selo terkejut karena melihat kilat, dan disusul dengan suara petir yang menggelegar. "Subhanallah," ucap Ki Ageng Selo. Seketika, tampaklah seorang petani kakek-kakek di hadapan Ki Ageng Selo, dengan posisi menukik di tanah, seperti petir menyambar. Namun beliau tidak begitu terkejut, karena beliau telah mengetahui siapa sejatinya kakek itu. Ternyata, kakek itu sebenarnya adalah penjelmaan dari petir yang baru saja muncul. Ki Ageng Selo langsung menangkapnya dan mengikatnya di pohon gandrik, yang kemudian kakek tadi ditinggalkan begitu saja oleh Ki Ageng Selo, untuk melanjutkan pekerjaannya. Selepas semua pekerjaannya selesai, Ki Ageng Selo membawa kakek jelmaan petir tersebut menuju Keraton Demak Bintoro, untuk dipersembahkan kepada Sang Sultan. Singkat cerita, kakek tersebut kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tidak lama kemudian, datanglah seorang nenek-nenek dengan membawa tempurung besi berisi air, lalu memercikkan air tersebut ke arah sang kakek. Dan kemudian, baik nenek dan kakek, keduanya menghilang begitu saja, dengan meninggalkan suara yang mengerikan. Sehingga, penjara besi yang kuat itu menjadi rusak dan hancur lebur. Semenjak saat itulah, sosok Ki Ageng Selo terkenal digdaya. Pohon gandrik tempat mengikat penjemlaan petir masih menyala-nyala, yang kemudian membuat Ki Ageng Selo memerintahkan kepada anak cucu dan pembantunya, untuk mengambil api petir itu sebagai penerangan rumah, karena petir akan takut jika menyambarnya. Di balik kisah Ki Ageng Selo menangkap petir, sekilas kisah itu hanya menyisakan warisan metafisik, yang tak dapat dijangkau oleh akal kita. Bagaimana bisa, petir menjelma menjadi seorang kakek-kakek di sawah, dan ditangkap oleh manusia? Terlepas dari status Ki Ageng Selo sebagai kiai besar berdarah biru, mengambil pembelajaran dari kisah itu semata-mata terbatas pada kekaguman atas karomah, atau kesaktian tidaklah cukup, karena terlalu sempit. Sebenarnya, ada pesan lain dalam cerita itu, yang dapat ditelaah dalam sudut pandang sains, atau melihatnya sebagai fenomena yang rasional. Hal itu dilandasi dari pemahaman, bahwa cerita mengenai Ki Ageng Selo menangkap petir,
adalah semacam senepa atau perumpamaan yang mengandung pesan penting yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat kemampuan menangkap petir itu sebagai hal yang nyata dan benar sepenuhnya. Berdasarkan kisah itu, setidaknya terdapat 3 pesan penting yang dapat kita gali lebih jauh berbasis rasionalitas. Yang pertama, penjelmaan petir menjadi seorang kakek petani dengan posisi menukik atau menyambar di sawah. Ini merupakan sebuah pesan dari Ki Ageng Selo, bahwa petir memiliki manfaat bagi para petani, utamanya dalam dunia pertanian. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh guru besar ahli kelistrikan dari ITB, Rinaldo Zoro. Bahwa selain dapat menghasilkan ozon untuk menutupi sinar ultraviolet, petir juga dapat menghasilkan nitrat yang dibawa oleh hujan, dan hal itu baik untuk tumbuhan. Selain itu, riset juga membuktikan, jika petir dapat secara signifikan membantu kesuburan tanah. Ketika petir menyambar, terjadi berbagai macam reaksi-reaksi kimia antara udara dengan air hujan yang sedang turun. Misalnya nitrogen dengan air, sehingga saat air sampai di bumi dapat menjadikan tanah lebih subur, karena mendapat pasokan nitrogen lebih banyak berupa unsur hara. Bukan tidak mungkin, jika pengelolaan petir untuk pertanian dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Patut pula diketahui, bahwa Ki Ageng Selo juga meninggalkan berbagai macam pengetahuan pertanian tradisional kepada masyarakat Jawa. Sebagai contoh, Ki Ageng Selo mengajarkan pengukuran tanah sawah, analisis kesuburan tanah, dan kesesuaiannya dengan tumbuhan tertentu. Serta membuat bleng air atau kolam air yang mengandung garam, untuk menanam tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna batik, dan masih banyak lagi. Yang kedua, percikan air, dan rusak serta hancurnya penjara. Sebagaimana kita ketahui, bahwa petir mengandung muatan listrik yang sangat besar. Dapat dikatakan jika listrik dan air berstatus vis-a-vis. Artinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli, bahwa air seolah menjadi musuh bagi listrik. Karena apabila keduanya bertemu, akan menciptakan kondisi yang merugikan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, melalui seorang nenek-nenek yang datang dengan memercikan air kepada sang kakek, Ki Ageng Selo ingin menyampaikan pesan, bahwa listrik dapat merugikan dan merusak, bila ia bertemu dengan air. Yang ketiga, ambillah api petir untuk penerangan. Melalui perintah ini, nampaknya Ki Ageng Selo ingin menuyuru anak cucu dan pembantunya, untuk memahami lebih jauh mengenai makna api dalam petir. Jauh sebelum Ki Ageng Selo, api sudah dijadikan sebagai medium penerangan masyarakat di Jawa. Tentu saja makna api dalam petir, tidaklah bermakna sama dengan api sebagaimana biasanya. Api dalam petir lebih merujuk pada sesuatu yang terkandung dalam petir, yang memiliki asosiasi dengan penerangan. Hal itu jelas, bahwa maksud Ki Ageng Selo adalah mengambil, atau mengelola listrik, atau kandungan petir, sebagai sumber penerangan bagi masyarakat. Lebih jelasnya, ada 2 hal penting dalam pesan ini. Pertama, Ki Ageng Selo ingin menyampaikan jika listrik dapat menjadi sumber penerangan masyarakat menggantikan api. Kedua, petir memungkinkan untuk dapat dijadikan sumber energi listrik bagi penerangan, atau penunjang aktivitas lain bagi masyarakat. Diskursus mengenai sumber listrik dari petir untuk kehidupan masyarakat, bahkan meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Menurut para ahli, listrik dalam petir dapat digunakan untuk menyalakan bola lampu 100 watt, dalam waktu 3 bulan lebih. Artinya, dalam sekali sambaran saja, energi listrik petir dapat digunakan untuk menerangi ratusan rumah sekaligus. Energi listrik petir yang sangat besar ini berpotensi dikembangkan sebagai pembangkit listrik alternatif. Dengan demikian, kisah Ki Ageng Selo menangkap petir memiliki makna ilmiah, dan juga bersifat futuristik. Tidak berlebihan bila mengatakan jika Ki Ageng Selo, melalui kisah tersebut, mencoba mengenalkan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat Jawa, dengan cara bercerita dan bersanepa. Akhirnya, Ki Ageng Selo adalah simbol sosok ulama lokal yang sangat cerdas. Bukan hanya Michael Faraday pada tahun 1821, atau Benjamin Franklin pada tahun 1750, yang memiliki pengetahuan dan menemukan listrik. Ki Ageng Selo juga menemukan listrik, dan telah mengemukakan manfaatnya bagi kehidupan manusia di tanah Jawa, meskipun secara implisit. Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertanadi.
Tak jauh dari kota Wonosari, terdapat makam salah satu murid Sunan Kalijaga. Persisnya di Desa Sodo, Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Di tempat ini terdapat makam Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring III merupakan keturunan Raja Brawijaya IV semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Lantas, bagaimana kisahnya hingga ada keturunan Raja Brawijaya keempat ini dimakamkan di Palian? Cerita bermula ketika Sunan Kalijaga menunjuk dua muridnya, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, untuk mencari wahyu di Pegunungan Selatan. Ki Ageng Giring bersemedi di Sodo, Palian. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan di Kembang Lampir. Saat semedi, Ki Ageng Giring memperoleh petunjuk menanam pohon kelapa, yang kelak akan berbuah satu. Kelapa ini yang kemudian disebut Gagak Emprit. Pada hari berikutnya, Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit. Disebutkan, barang siapa yang meminum air kelapa, beliau dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Pada kisah selanjutnya, ternyata yang minum air kelapa bukan Ki Ageng Giring, tetapi malah Ki Ageng Pemanahan. Pada suatu hari, Ki Ageng Pemanahan hendak menemui Ki Ageng Giring, namun rumah dalam keadaan kosong. Ki Ageng Pemanahan yang sedang haus melihat buah kelapa di dapur, yang mana kelapa ini baru saja dipetik Ki Ageng Giring. Karena kehausan, Ki Ageng Pemanahan lantas minum air kelapa sampai habis. Singkat cerita, mendapati air kelapa diminum Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring merasa sedih. Mengingat petunjuk pertama yang menyebutkan, barang siapa yang meminum air kelapa, maka beliau dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Sebab hal itulah Ki Ageng Giring hanya pasrah, dan merelakan tahta tanah Jawa kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring kemudian menepi, lebih banyak berada di rumah, hingga meninggal dunia di Sodo. Ki Ageng Giring dimakamkan di Desa Sodo, Palian, Gunung Kidul. Di pesarian ini juga tempat dimakamkan Kanjeng Ratu Giring, anak Ki Ageng Giring III, Pangeran Alas, dan Reika Joran, cicit Ki Ageng Giring III. Tak jauh dari makam, ada Sendang Talangwarih. Berbagai sejarah menceritakan, sendang ini terdapat sumber mata air, setelah Ki Ageng Giring menancapkan tongkat di tanah. Dan sendang ini digunakan masyarakat setempat sampai sekarang. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Menurut beberapa sejarah, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga, yang juga menjadi salah satu Wali Songo. Pada zaman itu, beliau dikenal sebagai Wali Songo termuda. Sunan Muria aktif berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berdakwah masuk dalam wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di tempat itulah makam Sunan Muria berada. Semasa menyebarkan Islam, Sunan Muria banyak memberikan ajaran kepada masyarakat umum, salah satunya adalah ajaran merawat bumi untuk melestarikan lingkungan. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Terkait nama, ada beberapa catatan sejarah yang juga menyebut bahwa nama beliau adalah Raden Prawoto dan Raden Amir. Sedari kecil, Sunan Muria sudah diajari tentang agama Islam oleh sang ayah, yang dikenal sebagai Wali Songo, yang saat itu berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Selain Sunan Kalijaga, Ki Ageng Ngerang juga tercatat sebagai guru Sunan Muria. Dalam sebuah catatan, Sunan Muria diketahui menikahi Dewi Rorono Yorono, putri dari Ki Ageng Ngerang. Keterangan lain juga menyebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujinah, yang tidak lain adalah adik Sunan Kudus, yang sekaligus putri dari Sunan Ngudung. Dengan begitu, Sunan Muria diketahui sebagai Wali Songo termuda, yang merupakan putra Sunan Kalijaga, sekaligus adik ipar dari Sunan Kudus. Mengenai strategi dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Muria lebih senang tinggal di pelosok daerah, yang jauh dari pusat perkotaan. Berbagai strategi dakwah dilakukan Sunan Muria, salah satunya adalah bergaul bersama rakyat jelata, sembari mengajarkan beragam keterampilan, seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian. Dalam dakwahnya,
Sunan Muria tetap merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat, sembari menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancakan, atau yang juga disebut selamatan. Yang mana, tradisi tersebut diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa secara Islam. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan gamelan, serta lakon wayang. Sunan Muria juga diketahui sebagai ahli dalam menyampaikan kisah agama Islam, dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu kisah pewayangan, yang kerap disampaikan oleh Sunan Muria dalam dakwahnya adalah Topo Ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Kisah itu sebelumnya juga pernah diceritakan oleh Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Muria juga menciptakan karya. Salah satu hasil karya Sunan Muria adalah tembang Mocopat, tepatnya Sinom dan Kinanti. Sunan Muria merupakan sosok wali songo, yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Sunan Muria mengajarkan masyarakat untuk meruat atau merawat bumi. Adapun beberapa ajaran Sunan Muria dalam meruat bumi diantaranya adalah tradisi Guyang Cekathak, atau tradisi meminta hujan. Buah Parijoto, atau ziarah ke makam Sunan Muria. Tembang Mocopat Sinom Parijotho, atau tembang ciptaan Sunan Muria. Menurut sejarah, Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Makamnya berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, atau berjarak 18 km dari kota Kudus. Di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalem, yang dipercaya sebagai para pengawalnya. Raden Syarifuddin atau Syekh Jangkung. Raden Syarifuddin, atau Saridin, atau yang terkenal dengan nama Syekh Jangkung. Beliau merupakan salah seorang murid Sunan Kalijaga, yang merupakan anggota dari Wali Songo. Makam Raden Syarifuddin terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, berjarak 17 km ke arah selatan dari Kota Pati, tepatnya sebelum menuju Kabupaten Grobogan. Makam ini banyak dikunjungi orang setiap hari Jumat Kliwon, dan juga pada hari Jumat Legi. Upacara haul dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Rojab tanggal 14 hingga 15, dalam rangka penggantian kelambu makam. Menurut cerita, Saridin atau Syekh Jangkung dilahirkan di Desa Landoh Kiringan Tayu. Setelah dewasa beliau berkelana di daerah-daerah Pulau Jawa, bahkan sampai di Sumatera, untuk menyebarkan agama Islam. Waktu masih hidup beliau pernah berwasiat apabila wafat, agar dimakamkan di Desa Landoh Kayen. Menurut salah satu riwayat, Saridin diyakini sebagai salah satu putra dari Sunan Muria, dan Dewi Samaran. Namun menurut riwayat dari salah satu babat, beliau bukanlah anak dari Sunan Muria. Syekh Jangkung merupakan salah satu tokoh yang sangat melegenda dalam sejarah Islam di Indonesia. Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana, dan disegani oleh banyak orang. Ia sangat gigih dalam upayanya untuk mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Peranannya yang begitu besar, membuatnya dikenal sebagai tokoh yang berjasa, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Syekh Jangkung dikenal warga sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, ia pernah berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sebelum bernama Syekh Jangkung, nama aslinya adalah Syarifuddin. Namun untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, yakni Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Makna kata dijangkung sendiri adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Oleh sebab itulah beliau kemudian dijuluki sebagai Syekh Jangkung. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung diminta menyiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miono. Saat Syekh Jangkung menyiarkan ajaran Islam, ia sempat dituduh sebagai tersangka atas meninggalnya Beranjung, lelaki kaya raya di desa tersebut. Saat ditanya hakim,
Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Beranjung. Saat itu, Syekh Jangkung dan Beranjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu, terbesit niat licik Beranjung untuk menakuti Syekh Jangkung, kemudian dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan sungguhan, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing, dan menusukkannya ke Beranjung berulang kali, hingga ia meninggal. Atas tindakan ini, Syekh Jangkung kemudian dihukum mati di hutan Pati. Namun, Syekh Jangkung ternyata masih hidup, dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di wilayah Kudus inilah, ia kemudian bertemu dan berguru dengan Sunan Kudus. Selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian Syekh Jangkung atau Saridin, yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin kemudian menjawab, ada Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang muridnya untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian dipecah, dan jawaban Saridin benar-benar terbukti. Ternyata, di dalam air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Melihat hal tersebut membuat Sunan Kudus tersenyum. Namun, para santri lain menganggap Saridin lancang, dan telah pamer kepintaran kepada gurunya itu. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pelarian, dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar, yang bernama Kebodhung Kulando. Kerbau ini lalu dibawanya kemana-mana, dan menjadi sangat terkenal di wilayah Pati. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung melakukan pengembaraan kemana-mana, termasuk ke wilayah Kulon Progo. Di sana, terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, yakni Sultan Agung, untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dalam hubungan keluarga sendiri, Syekh Jangkung merupakan kakak ipar dari Sultan Agung. Sebab, Syekh Jangkung diketahui menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram itu, yakni Retno Jinoli. Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang ahli berdakwah, yang mampu memengaruhi banyak orang dengan keilmuannya. Syekh Jangkung memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu sakti mandraguna. Kemampuan ini membuat dirinya memiliki kekuatan gaib, yang dapat digunakan dalam berdakwah. Dengan kekuatannya tersebut, Syekh Jangkung mampu menunjukkan kelebihannya, sehingga membuat orang-orang terpesona dan tertarik mendengarkan ajaran Islam. Dikisahkan, bahwa Syekh Jangkung mampu mengislamkan ribuan orang hanya dalam waktu yang singkat. Ia menggunakan metode dakwah yang persuasif dan ramah, yang membuat orang-orang merasa nyaman dan terbuka untuk menerima ajaran Islam. Keberhasilannya dalam mencapai hasil yang signifikan dalam penyebaran agama ini, menjadikan Syekh Jangkung sebagai contoh teladan bagi para pendakwah dan para pengikutnya. Setelah menyelesaikan masa studi di pesantren Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali ke Pati untuk menyebarkan agama Islam. Beliau menjadi tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pati dan sekitarnya. Beliau mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, dan membantu membangun masjid-masjid serta pesantren-pesantren. Peran dan kontribusi Syekh Jangkung dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pati sangatlah penting. Beliau berhasil mengubah banyak orang dari berbagai latar belakang menjadi seorang Muslim yang taat. Kisah kepulangannya sebagai ulama ternama, yang pernah menjadi murid Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, akhirnya tersebar luas, dan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya, dalam mencari ilmu agama dan menyebarkan Islam. Eyang Sutawijoyo atau Ki Ageng Sutawijaya. Kompleks Majasto merupakan salah satu makam sakral, yang juga dikenal sebagai wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo. Salah satu makam yang berada di Majasto Tawangsari Sukoharjo ini, diyakini milik putra ke-197 Prabu Brawijaya, yakni Ki Ageng Sutawijoyo. Menurut sejarah, Ki Ageng Sutawijoyo memiliki nama lain Bumi Arum Majasto.
Nama tersebut diyakini juga sebagai tokoh sakti pada zamannya. Menurut warga setempat, Eyang Sutowijoyo merupakan satu di antara 4 murid kesayangan Sunan Kalijaga. Selain makam Eyang Sutowijoyo, terdapat pula permakaman umum yang terbagi menjadi 3 klaster, yang berada di Kompleks Wisara Religi Gunung Majasto Sukoharjo. Mengutip sejumlah sumber, Eyang Sutowijoyo atau Ki Ageng Sutawijaya merupakan keturunan Raja Majapahit yaitu Brawijaya V. Saat kerajaan Majapahit runtuh, Sutawijaya meninggalkan istana, dan melarikan diri bersama saudara-saudaranya. Dalam pelariannya itu, Ki Ageng Sutawijaya yang awalnya bernama Raden Djoko Bodho, kemudian bertemu dengan Sunan Kalijaga. Setelah bertemu Sunan Kalijaga, Djoko Bodho memperoleh gelar Ki Ageng Sutawijaya. Ki Ageng Sutawijaya kemudian mendapat perintah untuk berguru kepada Sunan Tembayat. Setelah berguru beberapa bulan di Tembayat, Ki Ageng Sutawijaya menuju Bukit Majasto, yang kemudian dikenal sebagai wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo. Di Kompleks Wisata Religi Gunung Majasto Sukoharjo itu, Ki Ageng Sutawijaya kemudian menyebarkan Islam, sesuai dengan instruksi dari Sunan Kalijaga. Sampai akhir hidupnya, Ki Ageng Sutawijaya tinggal di Bukit Majasto, dan dimakamkan di sana. Oleh masyarakat setempat, kompleks permakaman Ki Ageng Sutawijaya dinamai sebagai Makam Bumi Arum Majasto. Alasannya, karena makam tersebut berbau harum. Kompleks wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo ini, bisa disebut juga sebagai bukit. Mengingat, luasannya tidak terlalu besar, layaknya Gunung Merapi atau Gunung Lawu. Gunung Majasto ini terletak di dataran rendah, sehingga cuacanya juga tidak terlalu dingin. Warga yang berkunjung ke wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo bisa liburan sekaligus belajar sejarah. Akan tetapi, ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Saat berada di kawasan wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo, atau Bukit Arum Majasto ini, pengunjung diminta menjaga sopan santun, dan dilarang berbicara yang tidak baik. Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Laweyan. Ki Ageng Henis adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Nama lain dari Ki Ageng Henis adalah Ki Ageng Laweyan. Di masa mudanya, Ki Ageng Henis mendapatkan berbagai ilmu dari Sunan Kalijaga, sehingga menjadi seorang priyayi yang santun dan soleh. Ki Ageng Henis merupakan leluhur para pemimpin Mataram Islam. Beliau adalah ayah dari Ki Ageng Pamanahan, yang kemudian memiliki anak bernama Panembahan Senopati, pemimpin pertama kerajaan Mataram Islam. Makam Ki Ageng Henis terletak di sebelah barat Masjid Laweyan, dan menjadi ikon wisata Kota Bengawan. Diketahui, pemakaman ini dikelola oleh Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ki Ageng Henis merupakan ayah dari Ki Ageng Pemanahan, pemimpin pertama di kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika Ki Ageng Henis adalah leluhur para pemimpin Mataram Islam. Dilansir dari laman resmi pemerintah Kota Surakarta, Ki Ageng Henis atau Kiai Ageng Henis merupakan putra dari Ki Ageng Selo, yang langsung bersambung ke silsilah dari Raja Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Semasa hidupnya, Ki Ageng Henis dikenal karena ketokohannya, sehingga membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Beliau juga menjadi guru spiritual dari Joko Tingkir atau Mas Karbet, karena kebijaksanaannya. Telah kita ketahui, Joko Tingkir sendiri kelak akan naik tahta menjadi pemimpin Kesultanan Pajang, dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya naik tahta, Ki Ageng Henis kemudian mengabdi padanya. Karena sikapnya yang selalu bijaksana, membuat Ki Ageng Henis menjadi sesepuh, serta orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Yang mana, hal itu membuatnya semakin disegani dan dihormati. Dikenal sebagai ulama yang gemar berdakwah pada masa itu, Ki Ageng Henis banyak berkontribusi banyak dalam menyebarkan agama Islam di Desa Laweyan. Dalam menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis menggunakan pendekatan budaya lokal yang membuat banyak pemeluk agama Hindu di Desa Laweyan saat itu pindah memeluk Islam. Salah satu tokoh yang berhasil masuk Islam berkat dakwah Ki Ageng Henis adalah Ki Ageng Beluk. Alasan Ki Ageng Beluk berpindah dari Hindu ke Islam, karena ia tertarik akan teladan hidup, sikap,
dan kebijaksanaan dari Ki Ageng Henis, dalam beliau menyampaikan dakwah secara sejuk dan damai. Di Desa Laweyan sendiri, selain menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis juga turut membangun banyak pondok pesantren, dengan jumlah pesantren yang semakin terus berkembang. Terdapat pula Masjid Laweyan yang dibangun tahun 1546, yang dibangun olehnya, dan masih berfungsi hingga saat ini. Sebelumnya, Masjid Laweyan merupakan pura untuk tempat ibadah umat Hindu. Selain sebagai penyebar agama Islam, Ki Ageng Henis juga mempunyai jiwa seni, yang terlihat dari dikenalnya Desa Laweyan saat ini sebagai sentra batik tulis. Salah satu batik tulis ciptaannya adalah batik Sido Luhur, yang memiliki makna kuat dan mendalam. Sido yang berarti jadi, atau menjadi dalam bahasa Jawa. Sedangkan luhur, memiliki makna tinggi, terhormat, dan agung. Sehingga, harapannya bagi yang mengenakan batik ini dapat memiliki sifat luhur, serta memperoleh kehormatan dan keagungan dalam setiap perjalanan hidupnya. Umumnya, batik Sido Luhur ini dikenakan masyarakat Jawa dalam pasangan yang ingin menikah, terutama saat pengantin memasuki tradisi mitoni, atau acara 7 bulanan usia kandungan. Jasa Ki Ageng Henis dalam memajukan Desa Laweyan sangat besar. Contoh lainnya adalah adanya dermaga di Sungai Kabanaran, yang bernama Bandar Kabanaran. Saat ini dermaga tersebut cukup sibuk dengan berbagai komoditas kain, benang, dan kapas, untuk menunjang industri kain batik. Demikian sedikit pembahasan kami tentang sosok Ki Ageng Henis, yang menjadi leluhur terah kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Panjawi atau Raden Umar Nuryakin. Nama Ki Ageng Panjawi kini diabadikan menjadi sebuah nama jalanan di Kabupaten Pati. Sosok Ki Ageng Panjawi pun disebut sebagai orang yang membuka peradaban di Pati. Lantas, siapakah sosok beliau sebenarnya? Telah kita ketahui, nama Panjawi kini diabadikan jalan di sekitar Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati. Kini tertera terdapat tulisan Jalan Panjawi di pinggir jalan. Lokasi jalan itu tidak jauh dari makam Ki Ageng Panjawi, yang berada di Dukuh Randu Kuning Kelurahan Pati Lor. Pada tanggal 10 Muharram, biasanya akan digelar tradisi haul di makam Ki Ageng Panjawi. Salah satu rangkainya adalah jamasan pusaka milik anak dari Sunan Ngerang III tersebut. Terdapat beberapa pusaka milik Ki Ageng Panjawi seperti keris, mata tombak, dan pegangan jemeti di jamas. Juru kunci makam Ki Ageng Panjawi, Teguh Jumadianto mengatakan, penjamasan pusaka bertujuan untuk menghilangkan korosi. Karena pusaka menurutnya, merupakan simbol dari jati diri seorang. Oleh karena itu dibersihkan setiap tahun, terutama saat 10 Muharram. Pusaka simbol jadi diri seorang. Dalam falsafah Jawa sebagai aura tersendiri, kata sang juru kunci makam Ki Ageng Panjawi. Teguh mengatakan, Ki Ageng Panjawi merupakan putra Sunan Ngerang III. Nama asli Panjawi adalah Umar Nuryakin. Ki Ageng Panjawi diketahui sebagai orang asli Pati. Beliau merupakan seorang pemimpin pada zamannya. Teguh menjelaskan cerita yang dikenal masyarakat luas tentang Ki Ageng Panjawi, yang mana namanya tak bisa dipisahkan dengan 3 tokoh sentral. Mereka adalah Ki Ageng Panjawi, Juru Mertani, dan Ki Ageng Pemanahan. Ketiganya menjadi orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Terutama saat Kesultanan Demak terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Hadiwijaya dengan Arya Penangsang. Karena ketiganya bisa mengalahkan Arya Penangsang, maka mereka diberikan hadiah berupa tanah kekuasaan. Ki Ageng Panjawi mendapatkan tanah kekuasaan di Pati, Juru Mertani mendapatkan tanah Dalem, dan sedangkan Ki Ageng Pemanahan menerima hadiah tanah di Alas Mataok yang sekarang menjadi Jogja. Ketiganya menjadi tokoh sentral, yang bisa memadamkan perselisihan di Demak. Singkatnya, Ki Ageng Panjawi mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah di Pati. Ki Ageng Panjawi dikenal dengan tokoh yang menyebarkan agama Islam dan juru strategi. Beliau dikenal sebagai ketokohan agama, juru strategi, sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Mas Karbet. Oleh sebab itulah, beliau kemudian diamanahi untuk memimpin wilayah di Pati.
Ki Ageng Penjawi merupakan sosok yang sangat dimuliakan. Jadi, beliau orang mulia dalam menjalankan pemerintahan, yang menggunakan falsafah Notonegoro atau menata negara, dan Pranotogomo atau menata agama. Ki Ageng Juru Mertani atau Raden Abdurrahman. Di sudut sunyi kota gede, di antara reruntuhan bangunan tua dan makam-makam yang menyimpan jejak sejarah. Di sanalah, tersimpan kisah tentang awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Juru Mertani, yang memiliki nama kecil Raden Abdurrahman, adalah sosok yang tak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Mataram Islam. Pada akhir abad ke-16, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Gede ini, bukanlah sekadar permukiman biasa, melainkan pusat kekuasaan yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan besar di tanah Jawa. Dari sinilah, Panembahan Senopati mulai merintis langkahnya, dengan didampingi oleh seorang penasihat bijak, yang jarang dikenal oleh halayak luas, dan beliau adalah Ki Juru Mertani. Sebagai cucu dari Ki Ageng Selo dan cicit dari Sunan Giri, garis keturunan dan keilmuan Ki Ageng Juru Mertani tak diragukan lagi. Namun di balik silsilahnya yang mulia, Ki Ageng Juru Mertani adalah figur yang lebih dikenal, bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan dan kecerdasannya yang luar biasa, dalam strategi dan ilmu pemerintahan. Beliau adalah seorang negarawan yang lahir dari seorang petani, tetapi memiliki wawasan yang melampaui batas-batas zamannya. Silsilah Ki Ageng Juru Mertani merupakan bagian penting dari sejarah Jawa, khususnya terkait dengan dinasti Mataram Islam. Silsilah ini diawali dari Syekh Maulana Ishak, yang juga dikenal sebagai Syekh Wali Lanang, yang berasal dari Baghdad dan menikah dengan Dewi Skardadu, putri dari Raja Siung Laut di Blambangan. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Sunan Giri I, atau Prabu Satmoto, yang kemudian menjadi raja di Giri Kedaton. Sunan Giri I menikah dengan Nyai Ageng Ratu, putri Sunan Ampel Denta, yang menurunkan Sunan Giri II, atau Sunan Giri Dalem. Sunan Giri II menikah dengan putri Sunan Mojogung II, dari Gunung Jati, dan memiliki beberapa keturunan. Di antaranya adalah Sunan Giri III atau Sunan Prapen, dan juga Pangeran Songebing Sobo, yang juga dikenal sebagai Panembahan Kawisguo, atau Panembahan Pakeringan. Pangeran Songebing Sobo kemudian menikah dengan Roro Janten, putri Ki Ageng Selo, dan mereka memiliki beberapa anak. Dan salah satunya adalah Ki Ageng Juru Mertani. Menurut sejarah, Ki Ageng Juru Mertani dikenal sebagai tokoh penting dalam pendirian Mataram Islam, dan menjabat sebagai Mahapatih Keraton Mataram Islam, dengan gelar Panembahan Adipati Mondoroko. Dari pernikahannya dengan putri Ki Ageng Jakaria Ngalimdahu, Ki Ageng Juru Mertani memiliki beberapa anak, termasuk Pangeran Manduranagoro, yang menjadi patih pada masa Sultan Agung, dan juga Pangeran Juru Wiroprobo. Pangeran Manduranagoro kemudian menikah dengan Roro Sobrah, putri Ki Ageng Pemanahan, yang menurunkan keturunan penting dalam dinasti Mataram, seperti Pangeran Mandurorejo. Keturunan Ki Ageng Juru Mertani terus berkembang dalam lingkup keraton, dan berperan dalam berbagai peristiwa penting kerajaan, termasuk dalam perang dan pergantian tahta. Keturunan dari jalur ini juga terkait dengan berbagai tokoh penting lainnya, seperti Sunan Pakubuwono dan Sultan Hamengkubuwono. Sebagai contoh, salah satu keturunannya adalah Raden Ayu Sosrokusumo, yang menjadi garwo ampil Sunan Pakubuwono V, dan melahirkan Sunan Pakubuwana VI. Ki Ageng Juru Mertani dan keturunannya, memainkan peran sentral dalam pengukuhan kekuasaan Mataram, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kerajaan Jawa. Ki Ageng Juru Mertani merupakan murid dari dua tokoh besar, yang sangat mempengaruhi kehidupannya, yakni Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijaga. Kedua tokoh ini bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu ketatanegaraan, filsafat, dan strategi. Jika kebanyakan bangsawan muda pada masanya lebih tertarik untuk mengasah keterampilan fisik, Ki Ageng Juru Mertani lebih tertarik pada olah rasa, dan pengembangan intelektual. Beliau mendalami filsafat, psikologi, dan strategi perang, yang kelak akan menjadi kunci keberhasilannya dalam mendirikan Mataram Islam. Kehidupan mudanya dihabiskan bersama Ki Ageng Pemanahan, sepupu sekaligus kakak iparnya. Persahabatan ini tidak hanya terjalin melalui darah, tetapi juga visi yang sama untuk masa depan Jawa. Ki Ageng Juru Mertani seringkali menjadi penasehat dan pemberi semangat bagi Ki Ageng Pemanahan,
terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan politik dan militer. Peran penting Ki Ageng Juru Mertani dalam sejarah Mataram Islam, dimulai ketika beliau memberikan strategi dan nasihat kepada Ki Ageng Pamanahan dan Raden Panjawi. Yang mana, mereka disarankan ikut serta dalam sayembara mengalahkan Arya Penangsang, musuh dari Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Dengan kecerdasannya, beliau menyusun rencana yang cermat. Di mana, Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, ia akhirnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Keberhasilan ini membawa penghargaan besar dari Sultan Hadiwijaya, yang memberikan hadiah berupa tanah hutan Mentao kepada Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Juru Mertani. Disinilah cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai. Hutan Mentao kemudian menjadi wilayah yang subur, dan pusat pemerintahan baru dipilih di Kota Gede, berkat nasihat bijak dari Ki Ageng Juru Mertani. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Juru Mertani melanjutkan perannya sebagai penasehat utama bagi putra Ki Ageng Pamanahan, sang Panembahan Senopati. Salah satu nasihat terpenting yang diberikan Ki Ageng Juru Mertani adalah, agar Panembahan Senopati tidak memusuhi Sultan Hadiwijaya, orang yang telah memberikan tanah Mentao kepada keluarga mereka. Dengan rendah hati dan bijaksana, Ki Ageng Juru Mertani mengingatkan, "Nak, janganlah kamu memusuhi Sultan Hadiwijaya, yang tak lain adalah orang tuamu dan juga gurumu. Aku malu karena kita yang berada di Perdikan Mataram, sepertinya tidak tahu membalas budi baiknya. Bukankah kita telah diberi tanah dan wilayah, untuk kita tempati dan kita bangun oleh beliau? Aku minta kepadamu nak, lebih baik sekarang mintalah dan berdoalah kepada Allah. Jikalau Sultan Hadiwijaya wafat, nantinya kamu bisa menggantikannya. Tapi kalau sekarang, jangan sekali-kali memusuhi beliau." Dengan nasihat tersebut, Panembahan Senopati akhirnya memilih untuk berdoa dan bertapa. Dan di sanalah beliau menerima petunjuk, yang dikenal sebagai Wahyu Lintang Jauh Hari. Yang mana, setelahnya ia kemudian mendirikan Keraton Mataram di Kota Gede. Keberhasilan ini lagi-lagi tidak terlepas dari peran Ki Ageng Juru Mertani, yang tidak hanya memberikan saran, tetapi juga membimbing Panembahan Senopati dalam mewujudkan mimpinya. Dalam pemerintahan Mataram, Ki Ageng Juru Mertani dianugerahi gelar Panembahan Mondoroko, dan diangkat menjadi Mahapati pertama Kerajaan Mataram Islam. Sebagai seorang Mahapati, beliau memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan, menyusun strategi, dan menjaga stabilitas kerajaan yang baru berdiri ini. Meski beliau jarang terlibat dalam pertempuran fisik, Ki Ageng Juru Mertani dikenal sebagai sosok yang sakti dan mumpuni dalam ilmu spiritual. Kebijaksanaannya dalam menata kerajaan, dan ketika beliau menasehati Panembahan Senopati sangat dihargai. Oleh sebab itulah, beliau kemudian selalu menjadi penasehat utama Sang Sultan, hingga akhir hayatnya. Ki Ageng Juru Mertani bukan hanya seorang negarawan, tetapi juga seorang pemikir yang visioner. Beliau memahami, bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, tetapi juga oleh kebijaksanaan pemimpinnya dalam mengelola negara dan rakyatnya. Dalam setiap nasihatnya, Ki Ageng Juru Mertani selalu menekankan pentingnya keharmonisan, kesabaran, dan kerjasama. Beliau percaya, bahwa sebuah kerajaan yang kuat, harus dibangun di atas dasar moral yang kokoh, bukan hanya kekuatan fisik. Warisan terbesar Ki Ageng Juru Mertani adalah keberhasilannya dalam membantu mendirikan Mataram Islam. Tak hanya itu, beliau juga sosok yang mampu memberikan fondasi yang kuat bagi kerajaan tersebut, untuk berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Meskipun beliau tidak mengejar kekuasaan, pengaruhnya terasa di setiap aspek pemerintahan Mataram. Sebagai Mahapati dan penasehat utama, Ki Ageng Juru Mertani selalu berada di belakang layar, memberikan arahan yang bijak bagi para pemimpin Mataram. Kepemimpinannya yang tenang, sederhana, dan penuh kebijaksanaan, menjadikannya panutan bagi generasi-generasi berikutnya. Ki Ageng Juru Mertani wafat pada tahun 1615 Masehi, dan dimakamkan di Astana Kota Gede, Yogyakarta, tempat yang sama dengan para raja dan pahlawan besar Mataram. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi Panembahan Senopati, yang sangat kehilangan salah satu penasehat terdekatnya. Namun, meski fisiknya telah tiada,
Warisan pemikiran dan kebijaksanaan Ki Ageng Juru Mertani terus hidup dalam sejarah Mataram. Pendirian Mataram Islam tidak akan pernah terwujud tanpa kontribusi besar dari Sang Mahapatih, seorang petani yang menjadi negarawan ulung, yakni Ki Ageng Juru Mertani. Namanya akan selalu dikenang sebagai sosok yang telah membangun pondasi kerajaan yang kuat dengan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari para murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.